Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Everlasting Dragon Emperor selama mendengarkan. Bab 51 Kunjungan Ningfeng. Dalam sekejap mata, 2 hari telah berlalu. Lu Ming, keluar. Pada hari ini, Lu Ming sedang berlatih. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh keras dari luar. Ningfeng! Lu Ming mengingat suara ini dengan sangat jelas. Itu adalah murid tua yang sengaja mengganggunya saat pertama kali memulai. Ningfeng ini mengirim seseorang untuk membunuhku selama persidangan. Aku tidak mencarimu, tapi kamu mencariku dulu. Cahaya dingin melintas di mata Lu Ming, dia bangkit dan membuka pintu dan keluar. Berjalan keluar ruangan, saya menemukan bahwa Pang Xi dan Hua Qi juga keluar dari ruangan, tampaknya terkejut. Kakak Lu, apa yang terjadi? Pang Xi menunjukkan sedikit kekhawatiran. Tidak masalah. Lu Ming tersenyum. Lu Ming, jangan keluar dulu. Suara Ningfeng terdengar lagi, dan suara itu bergulir dan menyebar jauh, berderak. Lu Ming membuka gerbang halaman dan berjalan keluar. Di luar halaman, ada 7 atau 8 anak muda berdiri. Pemimpinnya adalah Ningfeng, dan berdiri di samping Ningfeng sebenarnya adalah Ying Kai. Adapun yang lainnya, semuanya memiliki nafas yang kuat, jelas mereka semua adalah murid lama Akademi Suzaku. Lu Ming, kamu akhirnya keluar. Kupikir kamu akan menjadi kura-kura. Ningfeng menatap Lu Ming dengan dingin dan berkata, dengan niat membunuh muncul jauh di matanya. Lu Ming ini di luar dugaannya. Selama persidangan pemula, dia mengatur untuk master seni bela diri, dan juga bekerja sama dengan keluarga Duanmu untuk mencegat dan membunuh Lu Ming. Dalam keadaan seperti itu, dia tidak membunuh Lu Ming. Bahkan Lu Ming mendapat gelar Rookie King, yang tidak bisa dipercaya. Ketika dia pertama kali mendengar berita itu, dia melompat kaget. Bakat Lu Ming berada di luar imajinasinya, dan dia harus dibunuh dalam buayan. Seekor kura-kura dengan kepala menyusut? Ningfeng, apakah kamu pantas mendapatkannya? Lu Ming menatap Ningfeng dengan ringan dan berkata, Hei! Lu Ming, jangan berpikir bahwa kamu bisa menjadi sombong hanya karena kamu memiliki nama palsu seorang raja pemula. Di mataku, kamu bukan apa-apa. Teriak Ningfeng. Saat ini, area tersebut telah diganggu, dan sosok-sosok keluar dari halaman satu persatu. Tidak hanya murid baru, tetapi juga lebih banyak murid lama. Melihat sisi ini satu persatu, ada banyak diskusi. Bagaimana Ningfeng ini menemukan Lu Ming? Mungkinkah mereka punya dendam? Lu Ming kali ini. Saya mendengar bahwa hari Lu Ming pertama kali dimulai, dia tidak memberikan wajah Ningfeng dan membuat Ningfeng kehilangan muka di depan umum. Tidak heran. Ningfeng agresif, tetapi Lu Ming acuh tak acuh. Ketakutan, dia berkata, Ningfeng, kamu tidak perlu menyemburkan darah, apa kejahatanku? Apa kejahatannya? Izinkan saya bertanya. Selama persidangan, plat besi 500 titik awalnya diperoleh oleh Ying Kai, tetapi Anda demi keinginan egois, bersama dengan murid-murid dari halaman lain, mereka mencegat saudara muda Ying Kai di tengah jalan, menyebabkan saudara muda Ying Kai kehilangan plat besi 500 poinnya awalnya. Saudara muda Ying Kai adalah milik Raja Pemula. Tidak hanya itu, tetapi untuk merebut kartu besi 500 poin benar-benar membunuh Yuan Lang, seorang murid jenius Akademi Suzaku saya secara brutal. Tindakan seperti itu keji, dan dia pantas mati. Sekarang, mengapa Anda tidak berlutut dan menerima kejahatan itu? Ningfeng meraung keras, dengan sikap yang mengesankan. Ningfeng ini pandai mengambil label. Bukan begitu? Tidak jauh, beberapa murid lama sedang berdiskusi. Di sekte pedang Suanyuan, ada aturan bahwa anggota sekte yang sama tidak diperbolehkan membunuh satu sama lain. Namun terkadang, di beberapa tempat, ada pengecualian.
Seperti arena pertempuran hidup dan mati, atau seperti percobaan pendatang baru. Uji coba pendatang baru telah diwariskan oleh sekte pedang Xuanyuan untuk waktu yang lama. Faktanya, semua orang tahu bahwa uji coba adalah untuk menguji kemampuan komprehensif seseorang. Selama uji coba, metode apapun yang digunakan, itu dapat digunakan. Termasuk membunuh. Tetapi ini adalah aturan yang tidak diucapkan, dan tidak dapat dinyatakan secara eksplisit. Jika Anda mengatakannya dengan jelas, Anda memang bersalah membunuh sesama murid. Tapi raja pemula mana yang tidak membunuh orang selama persidangan? Mustahil. Ini jelas merupakan upaya untuk melakukan kejahatan, jadi tidak ada alasan untuk khawatir. Ningfeng, itu yang kamu bicarakan? Gunakan saja alasan idiot ini. Aku tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong denganmu di sini. Setelah berbicara, Lu Ming berbalik dan berjalan masuk. Dia terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan Ningfeng. Sial! Sikap Lu Ming membuat Ningfeng menggertakkan giginya, dan berteriak, Bold Lu Ming, apakah kamu masih memiliki aturan sekte di matamu? Berlututlah untukku. Swish! Ningfeng menampar Lu Ming dengan telapak tangan. Angin telapak tangan meraung, jika telapak tangan ini asli, Lu Ming akan terluka parah jika dia tidak mati. Kakak Lu Ming, hati-hati! Pang Xi mengingatkan. Ledakan! Pada saat kritis, Lu Ming berbalik dengan cepat, dan tinju Yanlong keluar. Menabrak! Tinju Lu Ming bertabrakan dengan telapak tangan Ningfeng. Dengan raungan, Lu Ming mundur 5 langkah berturut-turut, tubuhnya bergetar, dan seteguk darah menyembur keluar. Raja pemula seperti apa? Kamu sia-sia. Aku akan menghapusmu hari ini, dan kemudian aku akan menginterogasimu perlahan. Kata Ningfeng dengan jijik, dengan ekspresi dingin di wajahnya. Lalu dia maju selangkah dan menampar Lu Ming dengan telapak tangan lainnya. Ingin menghapusku? Aku akan membuatmu membayar harga yang mengerikan juga. Lu Ming memegang gagang pedang di tangannya, dengan cahaya tajam bersinar di matanya. Dia berencana untuk mengeluarkan darahnya, berusaha mati-matian untuk mendapatkan telapak tangan Ningfeng, tetapi juga untuk membuat Ningfeng membayar harganya. Berhenti! Tetapi pada saat ini, sebuah suara terdengar, sesosok tubuh bergegas menuju Ningfeng seperti kilat, dan angin telapak tangan yang kuat menghantam Ningfeng. Keganasan angin telapak tangan tidak lebih lemah dari angin Ningfeng. Tak berdaya, Ningfeng hanya bisa berbalik dan menemuinya. Menabrak! Saat kedua telapak tangan berpotongan, sosok Ningfeng sedikit bergetar. Yuan Hui, ini kamu? Kenapa kamu menghalangiku? Ekspresi Ningfeng berubah ketika dia melihat orang itu datang. Lu Ming juga sedikit terkejut, seorang wanita muda berusia 18 atau 19 tahun yang menembak, dia cukup cantik. Tapi Lu Ming tidak mengenalnya, mengapa dia membantunya? Tapi segera, dia mengerti. Sosok lain berlari mendekat, itu adalah Feng Wu. Lu Ming, apakah kamu baik-baik saja? Jangan khawatir, kakak perempuan akademi adalah milik saudari Mulan, dan dia tidak akan membiarkan Ningfeng melakukan apapun yang dia inginkan. Feng Wu memandang Lu Ming dengan sedikit perhatian di matanya. Aku baik-baik saja. Lu Ming tersenyum. Pada saat ini, Ruan Hui berkata, Ningfeng, sebaiknya saya memberitahu Anda bahwa Lu Ming diperkenalkan oleh Penatua Mulan. Sekarang, Anda tahu mengapa saya memblokir Anda? Apa? Penatua Mulan. Ekspresi Ningfeng menjadi serius ketika mendengar nama Mulan. Di sisi lain, wajah Yin Kai juga menjadi gelap. Lu Ming ini, betapa beruntungnya dia? Sialan! Yin Kai mengertakkan giginya. Awalnya, dia diam-diam senang ketika melihat Lu Ming terluka oleh Ningfeng,
tetapi dia secara tidak sengaja membunuh Ruan Hui. Dimengerti, ayo cepat pergi. Ruan Hui menatap Ning Feng dan berkata. Mata Ning Feng berkedip untuk sementara waktu, dan kemudian dia berkata dengan keras, Ruan Hui, jadi bagaimana jika Lu Ming diperkenalkan oleh Penatua Mulan? Lu Ming membunuh sesama muridnya dengan cara yang tercela, dan dia harus dihukum berat. Jika tidak, semua orang akan tidak ada aturan di masa depan, bukankah itu kacau? Bab 52 Pertempuran sebulan kemudian. Ning Feng, apakah kamu ingin menggunakan alasan murahan untuk berurusan denganku? Haruskah kita pergi ke penatua penegak hukum untuk melihat apakah aku bersalah atau tidak? Lu Ming memandang Ning Feng dengan jijik dan berkata, Mengapa Anda perlu menemukan penatua penegak hukum untuk masalah sepele seperti itu? Ning Feng mencibir. Kakak Ning, ini salahmu. Saya juga seorang murid baru. Saya baru saja berpartisipasi dalam persidangan. Selama persidangan, adalah normal untuk saling membunuh. Saya melihat seorang kakak laki-laki dibunuh oleh seseorang dari keluarga Duanmu. Mengapa kakak senior Ning tidak membawa seseorang untuk menangkap murid dari keluarga Duanmu itu? Pada saat ini, Pang Shi berjalan keluar, menyentuh kepalanya, dan berkata dengan wajah yang sederhana dan jujur. Itu benar, Ning Feng, kamu sangat jujur dan menakjubkan, kamu pergi untuk menangkap orang-orang dari keluarga Duanmu, dan kamu hanya akan berteriak di sini, bukankah itu memalukan? Feng Wu berdiri di samping Lu Ming dan berteriak genit. Ini membuat Ning Feng terlihat jelek untuk sementara waktu, dan memintanya untuk menangkap murid-murid keluarga Duanmu. Bagaimana mungkin? Segera, dia memandang Pang Shi dengan sedikit tidak baik, dan memarahi. Apa yang kamu? Beraninya kamu berbicara seperti itu padaku? Pergilah. Kemudian dia melihat ke arah Ruan Hui dan berteriak, Ruan Hui, minggir. Ning Feng, jika kamu memiliki kemampuan, kalahkan aku, jika tidak, jangan sentuh Lu Ming. Sikap Ruan Hui sangat tegas. Sikap Ruan Hui begitu tegas sehingga wajah Ning Feng menjadi keruh untuk sementara waktu, dan dia menatap Lu Ming lagi, dan berkata, Lu Ming, raja pemula macam apa kamu? Apakah kamu hanya bersembunyi di belakang wanita? Memalukan untuk mengatakannya, bagaimana kalau kamu dan Lu Ming bertarung dalam waktu 1 tahun? Kata Ruan Hui. Kakak senior Ruan, mengapa kamu membutuhkan 1 tahun? 1 bulan sudah cukup. Lu Ming melangkah maju, menghadap Ning Feng, dan berkata, Ning Feng, aku hanya menantangmu sekarang. Berani? Suara jernih Lu Ming menyebar jauh, tetapi menyebabkan keributan. Apa? Lu Ming akan menantang Ning Feng? Dan setelah sebulan, bukankah dia mencari kematian? Ning Feng telah mencapai puncak seni bela diri tingkat ke-6, dan dikatakan bahwa dia hanya 1 melangkah menjauh dari seni bela diri tingkat ke-7, dan dia telah mempelajari seni bela diri kuning selama hampir 5 tahun, dia telah mencapai seni bela diri tingkat tinggi tingkat ke-5, yang merupakan keadaan sempurna. Beraninya Lu Ming ini menantang Ning Feng setelah 1 bulan? Saya ingin mengalahkan Ning Feng dalam sebulan? Tidak mungkin, terlalu sombong. Saya pikir dia telah mendapatkan ratu baru, dan dia sedikit percaya diri. Melebih-lebihkan. Mata Ning Feng berkilat, menunjukkan sedikit kegembiraan, dan berkata, Lu Ming, kamu ingin menantangku dalam sebulan? Ya, kamu berani. Kata Lu Ming. Hahaha, jika kamu tidak berani, aku akan menerimanya. Ning Feng tertawa. Dengan bakat Lu Ming, mungkin tidak menjadi masalah untuk mengungguli dia dalam setahun, tetapi tidak mungkin untuk melawannya dalam sebulan. Lu Ming sedang mencari kematian. Karena Ruan memblokirnya hari ini, dia mungkin juga setuju dulu. Dia akan membunuh Lu Ming di depan umum dalam sebulan. Dia sangat bersemangat ketika berpikir untuk membunuh Raja Pemula. Lu Ming,
Aku harap kamu tidak akan bersembunyi dan menjadi pengecut setelah sebulan, kata Ning Feng. Kalimat ini persis seperti yang ingin kuberikan padamu, kata Lu Ming. HMPH, tidak ada gunanya mengandalkan kata-kata, ayo pergi. Ning Feng melambaikan tangannya dan berbalik dengan banyak murid tua. Lu Ming, kamu terlalu impulsif. Bagaimana kamu bisa menantang Ning Feng, dan masih sebulan lagi? Setelah Ning Feng dan yang lainnya pergi, Feng Wu berkata dengan cemas. Ya, kamu bisa berjanji untuk melawannya dalam 1 tahun, atau bahkan setengah tahun. Dengan aku di sini, Ning Feng tidak bisa berbuat apa-apa padamu hari ini. Ruan Hui mengerutkan kening. Dia juga merasa Lu Ming terlalu sombong, dia tidak menyukai karakter ini, dan cepat atau lambat dia akan sangat menderita. Lu Ming tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, tapi saya masih ingin berterima kasih kepada kakak senior Ruan atas bantuan Anda hari ini. Anda tidak perlu berterima kasih kepada saya juga melihatnya demi Penatua Mulan, saya harap Anda bisa melakukannya sendiri. Setelah mengatakan itu, Ruan Hui berbalik dan pergi. Lu Ming, kamu harus berlatih, kata Feng Wu. Lu Ming mengangguk dan berkata, pasti. Kalau begitu aku pergi dulu. Feng Wu melirik Lu Ming, lalu pergi. Kakak Lu Ming, aku yakin kamu akan menang. Pang Xi datang dan berkata, tidak semudah itu untuk menang melawan Ning Feng. Izinkan saya memberitahu Anda, kultivasi Ning Feng dikatakan telah mencapai puncak seni bela diri tingkat ke-6, dan ayahnya adalah kepala tetua Akademi Suzaku. Hua Qi berdiri di samping dengan dingin berkata dengan dingin. Lu Ming sedikit tersenyum, Hua Qi ini adalah orang yang berwajah dingin dan berhati hangat, ini untuk mengingatkannya. Aku percaya pada kakak senior Lu Ming, kakak senior Lu Ming adalah raja pemula. Pang Xi menyeringai. Naif. Hua Qi menggelengkan kepalanya dan berjalan kembali ke halaman. Apakah kamu berada di puncak seni bela diri tingkat ke-6? Lu Ming berbisik, matanya menunjukkan ketegasan, dia berbicara dengan Pang Xi, dan kemudian pergi ke Zhu Kuefeng ke aula kontribusi sekte pedang Suanyuan. Aula kontribusi sekte pedang Suanyuan berada di dekat bagian tengah 4 halaman, tempat sekte pedang Suanyuan paling makmur. Ada bagian tengah dari 4 halaman, dan halaman kilin terletak di bagian area ini. Selain itu, aula kontribusi dan aula misi juga terletak di area ini. Lu Ming berniat pergi ke aula kontribusi untuk melihat apakah ada penukaran batu asap darah. Setengah jam kemudian, Lu Ming datang ke balai kontribusi. Balai kontribusi meliputi area seluas ratusan hektar, sangat luas, dan ada orang yang masuk dan keluar, yang sangat ramai. Di sekitar aula utama, kamar-kamar kecil dibangun satu demi satu. Lu Ming hanya akan masuk setelah melihat seseorang berjalan keluar. Dan setiap kali seseorang masuk, akan ada tanda bertuliskan, seseorang, di pintu kamar kecil itu. Ini untuk melindungi privasi para murid di setiap halaman. Lagi pula, barang yang ditukar oleh beberapa orang mungkin sangat berharga. Jika seseorang yang memiliki hati mengetahuinya, itu mungkin merugikan para murid yang menukarnya. Lu Ming melihat sekeliling sebentar, dan baru saja melihat seseorang keluar dari sebuah ruangan, dan Lu Ming bergegas ke ruangan ini. Kamarnya kecil, dengan meja dan beberapa kursi. Ada konter di satu sisi, dan seorang lelaki tua berambut abu-abu duduk di samping konter. Adik laki-laki, apakah kamu ingin menukar item dengan poin kontribusi? Atau menukar item dengan poin kontribusi? Pria tua itu bertanya sambil tersenyum saat melihat Lu Ming. Senior, saya ingin bertanya, apakah ada pertukaran untuk batu asap darah? Lu Ming bertanya, menatap lelaki tua itu dengan penuh harap. Batu asap darah? Apakah Anda ingin menukarnya dengan batu asap darah? Lelaki tua itu mengangkat alisnya dan bertanya dengan heran. Bukan.
Lu Ming tertegun dan bertanya, "Senior, apakah tidak ada pertukaran untuk batu asap darah?" "Ya, tentu saja, tetapi harga batu asap darah tidak murah. Satu kati batu asap darah membutuhkan 3.000 poin kontribusi dari sekte," kata orang tua itu. "Apa? Poin kontribusi dari 3.000 sekte?" Meskipun dia sudah siap, harganya masih mengejutkan Lu Ming. Bab 53 menghabiskan uang seperti air yang mengalir. 3.000 poin kontribusi sekte setara dengan 300.000 tael perak. Dan dia membutuhkan jumlah batu asap darah 1,5 kati, artinya dibutuhkan total 4.500 poin kontribusi. Dia hanya memiliki total 7.000 poin kontribusi, 2/3-nya hilang dalam satu gerakan. "Teman kecil, apakah kamu masih ingin bertukar?" Pria tua itu bertanya sambil tersenyum. "Tukar, tentu saja." Lu Ming mengertakkan gigi. Tidak peduli berapa banyak poin kontribusi yang dia miliki, dia harus menukarnya. Tidak peduli berapa banyak poin kontribusi yang ada, hanya ketika diubah menjadi kekuatan barulah nilainya dapat tercermin. Di tangan Anda, itu hanya sekumpulan angka. Orang tua itu sedikit terkejut, melihat Lu Ming masih muda. Dia pikir dia tidak mampu menukarnya, tetapi dia tidak menyangka bisa memberikan begitu banyak poin kontribusi. Lu Ming mengeluarkan token giok identitas, menyerahkannya kepada lelaki tua itu, dan berkata, "Senior, ini adalah token giok identitas saya." Orang tua itu mengambil token giok identitas Lu Ming dan meletakkannya di disk seperti platform logam. Platform logam itu berkedip sebentar, lalu sederet tulisan muncul, yang merupakan informasi pribadi Lu Ming. Ternyata teman kecil itu adalah pendatang baru tahun ini Wang Lu Ming. "Haha, senang bertemu denganmu." Pria tua itu sedikit terkejut saat melihat pesan Lu Ming, lalu tersenyum. "Senior, kamu sopan. Raja Pemula hanyalah nama palsu." Lu Ming menggelengkan kepalanya. Pria tua itu mengangguk, dia bisa tetap rendah hati setelah dinobatkan sebagai Raja Pemula, yang sangat meningkatkan kasih sayangnya pada Lu Ming. Kemudian dia menggesek beberapa kali pada platform logam, dan Lu Ming melihat tulisan tangan di atasnya berubah, dan 7.000 poin kontribusi yang asli tiba-tiba menjadi 2.500. Setelah poin kontribusi dikurangi, lelaki tua itu mengembalikan lencana giok identitas ke Lu Ming, lalu berbalik dan berjalan ke pintu belakang. Setelah beberapa saat, ketika lelaki tua itu kembali, dia memiliki kotak logam ekstra di tangannya. "Ini batu asap darah, tepatnya 5 kati, ambil dan lihatlah," kata lelaki tua itu sambil tersenyum. Lu Ming mengambilnya, dan membuka kotak logam itu dengan harapan. Sebuah batu berwarna merah darah seukuran kepalan tangan dipotong menjadi bujur sangkar di semua sisinya. Anehnya, ada lapisan asap merah muda yang melayang di atas batu itu. "Batu asap darah, aku akhirnya mendapatkan 3 harta paling penting bersama-sama, dan aku bisa berkultivasi ke tingkat kedua dari keterampilan naga pertempuran." Lu Ming sangat gembira. Menyingkirkan batu asap darah, Lu Ming berkata lagi, "Senior, saya perlu beberapa bahan lain." Setelah itu, Lu Ming melaporkan beberapa bahan lain untuk berlatih lapisan kedua Zhanlong Zhenjue. Jenis bahan ini jauh lebih murah, hanya menambahkan hingga 200 poin kontribusi. "Senior, apakah ada pertukaran esensi darah monster di sini?" Setelah berpikir sejenak, Lu Ming bertanya lagi. "Darah esensi monster? Ini adalah bahan yang digunakan oleh alkemis prasasti untuk membuat alkimia dan peralatan. Apakah kamu seorang alkemis prasasti?" Lelaki tua itu bertanya dengan heran. Lu Ming menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, aku punya kegunaan lain." Pria tua itu mengangguk tanpa bertanya lebih lanjut, "Tingkat esensi darah apa yang kamu butuhkan?" Orang tua itu berkata, "Untuk darah esensi binatang iblis level 2 dan level 4,
50 poin akan dikontribusikan untuk darah monster level 2 dan level 5. 100 poin akan dikontribusikan. Pria tua itu menjawab. Mahal sekali. Lu Ming terkejut lagi. 50 poin kontribusi untuk esensi darah monster tingkat kedua dan keempat, yang setara dengan 5.000 tael perak. Orang harus tahu bahwa segelintir senjata spiritual kelas atas kelas 1 harganya kurang dari 5.000 tael perak, yang sangat mahal. Pria tua itu tersenyum dan menjelaskan, teman kecil, sebenarnya tidak terlalu mahal. Anda harus tahu bahwa sekali monster mati, esensi darahnya akan menghilang dan kehilangan efeknya setelah 1 jam. Benar. Ming mengangguk. Dia tahu ini sangat baik ketika roh darahnya melahap cacing melahap esensi darah monster atau manusia, itu harus dalam waktu 1 jam setelah kematian lawan, jika tidak, energi darah akan menghilang dan itu tidak berguna. Jadi jika kamu ingin mengawetkan darah monster-monster, kamu harus menggunakan kristal roh penyegel, dan kristal roh penyegel adalah penggunaan 1 kali, dan semakin tinggi level darah monster-monster, semakin baik kualitas kristal roh penyegel yang Anda butuhkan, jadi harga esensi darah monster sangat tinggi. Orang tua itu terus menjelaskan. Lu Ming mengangguk, dia tahu itu benar. Senior, beri aku 10 salinan esensi darah monster dari tingkat kedua, tingkat keempat, dan tingkat kedua, tingkat kelima. Lu Ming mengertakkan gigi. Jika Anda ingin dengan cepat meningkatkan basis kultivasi Anda dalam waktu 1 bulan, Anda hanya dapat melahap esensi darah monster. Untuk pergi ke alam liar untuk berburu monster, efisiensinya terlalu lambat. Anda harus tahu bahwa di area yang mereka uji sebelumnya, kecuali biawak berbaju besi hitam yang bermutasi, level tertinggi dari monster lain hanyalah level kedua dan level keempat. Jika Anda ingin berburu dan membunuh monster di atas level 2 dan 4, Anda harus pergi ke area yang lebih jauh dan lebih berbahaya. Belum lagi bahayanya, jika ingin mencari monster yang cocok, Anda mungkin harus menghabiskan banyak waktu, yang tidak sepadan sama sekali. Cara paling mudah adalah dengan langsung membeli esensi darah monster. Oke, aku akan menyiapkan darah monster-monster untukmu, kata lelaki tua itu. Setelah beberapa saat, lelaki tua itu membawa darah monster itu, dan 1.500 poin kontribusi lainnya dihapus dari poin kontribusi Lu Ming. Tiba-tiba, hanya tersisa 700 poin kontribusi padanya. Bunganya terlalu cepat, yang membuat Lu Ming merasa patah hati. Tetapi jika itu bisa diubah menjadi kekuatan, semuanya sepadan. Hanya ketika kekuatan ditingkatkan, lebih banyak harta dapat diperoleh dan lebih banyak poin kontribusi diperoleh. Setelah mengumpulkan darah monster dan batu asap darah, Lu Ming meninggalkan balai kontribusi dan kembali ke kediamannya. Setelah kembali ke kediamannya, Lu Ming tidak bergegas ke lantai 2 Zanlong Zhenjue. Karena kultivasinya belum sepenuhnya terkonsolidasi, dan energi sejatinya belum cukup murni. Dalam keadaan seperti itu, sangat sulit untuk mengolah tingkat kedua dari Cheng Sanlong Zhenjue. Jika dia berkultivasi dengan gegabah, dia mungkin menyia-nyiakan bahan berharga yang akhirnya diperolehnya. Dalam kultivasi, seseorang harus menjamin kesuksesan dalam satu gerakan. Lu Ming terus berlatih seni rahasia pertarungan naga dengan keras. 8 hari kemudian, kultivasi Lu Ming akhirnya terkonsolidasi sepenuhnya, tetapi Lu Ming membutuhkan 2 hari lagi untuk membuat Zenqi di tubuhnya bulat dan murni. Saat ini, Lu Ming siap untuk mulai menyerang lapisan kedua Zanlong Zhenjue. Sekarang, kita perlu menyiapkan bahan-bahan ini. Lu Ming mengeluarkan buah kental, darah macan tutul petir, batu asap darah dan bahan lainnya, dan menyiapkan bahan-bahan ini sesuai dengan metode yang disebutkan dalam Zanlong Zhenjue. Meskipun Lu Ming bukan pemurni prasasti, ini juga bukan alkimia, itu hanya kombinasi sederhana, yang dapat dilakukan dengan mudah oleh Lu Ming. Bahan-bahan ini dicampur bersama untuk membentuk cairan berwarna merah darah yang memancarkan aroma. Mulai!
Setelah menyiapkan bahan, Lu Ming duduk bersila di tempat tidur dan menelan semua cairan merah darah yang sudah disiapkan dalam satu tegukan. Begitu dia menelannya, cairan merah darah itu meledak seperti letusan gunung berapi, mengalir menuju pembuluh darah Lu Ming. Begitu memasuki tendon, ia bercampur dengan energi sejati Lu Ming, dan akhirnya memasuki siklon dantian. Zizi. Dalam energi ini, ada juga petir yang kuat, yang bekerja sama dengan energi ini, dan mulai meredam energi sejati Lu Ming. Lu Ming juga menggunakan kekuatan penuhnya untuk menjalankan teknik pertempuran naga, dan dengan energi ini, dia mulai menyerang lapisan kedua teknik pertempuran naga. Bab 54 Penatua Mulan. Setengah hari kemudian, terdengar raungan di tubuh Lu Ming, dan terdengar suara nyanyian naga yang samar, dan topan di dantiannya berputar dengan cepat. Aura antara langit dan bumi dengan panik berkumpul menuju tubuh Lu Ming. Tubuh Lu Ming tampak seperti jurang maut, melahap energi spiritual dengan gila-gilaan. Bahkan Hua Qi dan Pang Shi di dua ruangan lainnya pun terkejut. Ini adalah kultivasi Lu Ming. Apakah dia menerobos? Bagaimana itu bisa menyebabkan reaksi sebesar itu? Kecepatan melahap aura ini bahkan lebih menakutkan daripada garis keturunan tingkat kelima. Mungkinkah garis keturunan Lu Ming melebihi yang kelima level? Hua Qi ada tatapan ngeri di matanya. Woos. Setelah beberapa saat, gerakan berhenti. Di dalam ruangan, Lu Ming membuka matanya. Lapisan kedua Zanlong Zhenjue akhirnya disempurnakan. Sangat tebal dan kental. Lu Ming merasakan energi sejati yang melonjak dan kental di tubuhnya, dan wajahnya menunjukkan kegembiraan. Sekarang energi sejatinya 3 kali lipat dari rata-rata orang. Tentu saja, orang awam di sini mengacu pada mereka yang berlatih latihan tingkat Huang. Karena semakin tinggi tingkat metode kultivasi, akan ada berbagai macam kemampuan yang luar biasa. Untuk beberapa latihan tingkat lanjut, ki sejati yang dikultivasi akan lebih kental dan lebih padat daripada latihan biasa. Tentu saja, tidak mungkin mencapai tingkat yang menakutkan seperti seni sejati Shanlong. Kemudian Lu Ming bangkit dan berjalan keluar pintu. Setelah berlatih selama lebih dari 10 hari, Lu Ming ingin berjalan-jalan keluar untuk bersantai. Begitu dia keluar dari ruangan, dia melihat Hua Qi dan Pang Shi juga keluar dari ruangan. Kakak Lu, apakah kamu akan menghadiri kelas juga? Pang Shi tersenyum setelah melihat Lu Ming. Dengarkan kelasnya? Lu Ming terkejut. Itu benar, hari ini para tetua Akademi Suzaku memberi kami ceramah tentang beberapa pengetahuan tentang kultivasi dan hal-hal yang perlu diperhatikan, kakak senior Lu, tahukah kamu? Pang Shi menepuk kepalanya dan berkata, "Batuk uhuk." Lu Ming terbatuk beberapa kali. Dia benar-benar tidak tahu bahwa dia sibuk berlatih selama ini, hampir tidak pernah keluar. Kalau begitu ayo pergi bersama. Lu Ming tertawa. Baru saja menyelesaikan retret, jadi Anda bisa pergi dan mendengarkan. Lu Ming baru benar-benar mulai berlatih selama beberapa bulan. Dalam beberapa bulan terakhir, basis kultivasinya telah meningkat pesat, tetapi dia tertinggal dalam beberapa hal mendasar. Pergi dan dengarkan, pasti ada manfaatnya. Saat ini, Lu Ming dan Pang Shi berjalan bersama, sedangkan Hua Qi berjalan di belakang dengan wajah dingin. Tempat sesepuh memberi ceramah ada di sisi lain puncak Suzaku, di mana ada alun-alun besar, dan futon ditempatkan di alun-alun. Saat ini, di alun-alun, sudah ada ratusan orang yang duduk di futon. Semuanya kali ini adalah murid baru. Lihat, Lu Ming ada di sini. Aku mendengar bahwa setelah Lu Ming menantang kakak senior Ning Feng, dia terus mundur, dan sekarang dia akhirnya muncul. Ketika para murid itu melihat Lu Ming, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik. Lu Ming tidak peduli, dan hanya menemukan futon untuk duduk. Seiring berjalannya waktu, jumlah orang berangsur-angsur bertambah,
dan akhirnya menjadi sekitar 500 orang. Akademi Suzaku awalnya memiliki sekitar 1.000 murid baru, tetapi selama persidangan, sekitar 200 tewas dalam pertempuran, dan masih tersisa 800. Adalah normal bagi sebagian orang untuk mundur atau tidak datang karena sesuatu. Dan saat ini, di atas alun-alun, sesosok muncul dengan ringan. Mulan. Melihat sosok ini, mata Lu Ming bergerak. Sosok ini ternyata adalah Mulan yang sudah beberapa bulan tidak bertemu dengannya. Mulan mengenakan gaun panjang hitam ketat, yang dengan sempurna menggambarkan sosoknya yang berapi-api dan lekuk tubuh yang mendebarkan, yang sangat memikat. Cantik sekali. Benar saja, di samping Lu Ming, ada seorang murid laki-laki yang menatap Mulan dengan tercengang, hampir ngiler. Tidak hanya dia, tetapi juga murid laki-laki lainnya di lapangan, masing-masing terlihat seperti kakak babi, menatap Mulan di atas. Sebagian besar murid ini adalah remaja berusia 15 atau 16 tahun, muda dan bersemangat. Bagaimana mereka bisa menahan godaan dari seorang yang cantik seperti Mulan? Mereka semua cabul. Para murid perempuan kesal dan mendengus dingin. Oke, silakan duduk. Izinkan saya memperkenalkan, nama saya Mulan, tetua yang akan memberi Anda ceramah kali ini. Mulan melihat sekeliling dan berhenti pada Lu Ming. Apa? Dia seorang tetua, mengapa dia begitu muda? Di samping Lu Ming, Pang Xi tercengang. Apa yang kamu ketahui? Izinkan saya memberitahu Anda, penatua Mulan sangat berbakat dan kecantikannya tak tertandingi. Dia baru berusia 20 tahun, dan kultivasinya tidak dapat diduga. Dia kemungkinan besar akan menjadi murid tingkat emas berikutnya. Dia, Hua Qi meringkuk bibirnya dan berkata, tapi sepasang mata menatap Mulan dengan api yang tak tertandingi. Sangat kuat? Lalu bagaimana kamu menjadi sesepuh? Pang Xi bertanya dengan rasa ingin tahu. Di sekte pedang Suanyuan, jenius sejati tidak akan menjadi sesepuh. Mereka yang menjadi sesepuh atau diaken umumnya lebih tua, atau mereka yang potensinya telah habis. Usia seperti Mulan adalah usia emas kultivasi, dan dia sangat berbakat, sangat sedikit orang yang menjadi penatua. Saya tidak tahu tentang ini. Tidak banyak orang yang tahu mengapa penatua Mulan tiba-tiba memilih menjadi penatua. Penatua Mulan adalah dewi saya. Tujuan saya adalah menjadi ahli top dan kemudian mengejarnya. Hua Qi tampak seperti bidadari. Di atas, Mulan duduk bersila di atas futon, dan berkata, Oke, mari kita mulai ceramahnya sekarang. Pertama, mari kita mulai dari alam Tongmai. Mulan mulai berbicara tentang beberapa detail alam Tongmai, menjelaskan beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan dalam keadaan denyut nadi, dan peran keadaan ini. Ini sangat detail dan komprehensif. Setelah berbicara tentang alam Tongmai, saya mulai berbicara tentang alam prajurit, dan kemudian saya berbicara tentang alam guru bela diri. Lu Ming mendengarkan dengan sangat hati-hati, dan ada banyak hal yang tidak diperhatikan atau tidak dipahami oleh Lu Ming sebelumnya. Setelah mendengarkannya, Lu Ming merasa bahwa dia mendapat banyak manfaat, dan diam-diam dikejutkan oleh pengetahuan mendalam dan pemahaman menyeluruh Mulan. Setelah berbicara selama 2 jam, Mulan berhenti. Oke, itu saja untuk hari ini, kalian semua pergi. Mulan melambaikan tangannya, lalu menatap Lu Ming, dan berteriak, Lu Ming, kamu tetap di sini. Oke. Lu Ming sedikit mengangguk. Leng, lalu mengangguk. Namun kepindahan Mulan menimbulkan bisikan. Mengapa penatua Mulan menahan Lu Ming? Mungkinkah Lu Ming dan penatua Mulan saling kenal? Penatua Mulan tidak akan menyukai Lu Ming, bukan? Mungkin, tetua Mulan adalah dewi saya, benar-benar mustahil. Saya sangat iri bahwa Lu Ming bisa berduaan dengan tetua Mulan. Tetua Mulan sangat cantik. Jika saya bisa menikahinya,
saya bersedia untuk hidup 10 tahun lebih sedikit. Jangan bermimpi. Para murid di sekitar memandang Lu Ming dengan iri dan benci. Lu Ming tersenyum kecut, pesona Mulan terlalu kuat. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa Penatua Mulan meninggalkan Lu Ming sendirian? Lu Ming, kamu harus jujur, kalau tidak aku tidak akan pernah berakhir denganmu. Hua Qi memandang Lu Ming dengan wajah sedih, berharap dia akan menjadi satu tertinggal. Lu Ming menyentuh hidungnya tanpa berkata-kata dan berjalan menuju Mulan. Setelah beberapa saat, semua orang di alun-alun bubar, hanya menyisakan Mulan dan Lu Ming. Keduanya duduk saling berhadapan. Bab 55. Lu Ming, aku belum melihatmu selama beberapa bulan, dan kamu benar-benar tidak mengecewakanku. Mulan memiliki senyum main-main di wajahnya, dan menatap Lu Ming dengan mata besar, yang tidak memiliki keseriusan kuliah sebelumnya. Melihat lebih dekat, sosok Mulan bahkan lebih memikat. Mencium aroma dari tubuh Mulan, jantung Lu Ming berdetak kencang, dan dia berkata, "Penatua Mulan, apa yang kamu ingin aku lakukan?" Mulan tertawa. "Kamu tidak perlu terlalu boros, lalu kakak perempuanku. Kakak senior MU." Lu Ming mengepalkan tinjunya dan berkata, "Lu Ming, kamu telah melakukan banyak hal. Kamu mendapatkan Raja Pemula segera setelah kamu memulai. Sejujurnya, itu benar-benar di luar dugaanku." Mulan memandang Lu Ming dengan hati-hati untuk beberapa saat, mengungkapkan bahwa cukup penasaran. Dia berkata, "Selama persidangan, kamu pasti telah membunuh duanmu, kan?" "Aku tahu itu, tapi kamu harus berhati-hati. Duanmu Jue adalah seorang jenius yang langka di keluarga duanmu. Keluarga duanmu tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah. Juga, apakah kamu yakin akan menantang Ning Feng?" Mulan bertanya dengan cemas. 60 hingga 70% yakin, kata Lu Ming. 60 hingga 70% yakin? Sepertinya kamu sangat percaya diri. Mulan menatap Lu Ming dengan heran. Lu Ming tersenyum sedikit. "Kamu seharusnya tahu sesuatu tentang kekuatan Ning Feng, tetapi apakah kamu tahu bahwa ayah Ning Feng adalah kepala tetua Akademi Suzaku?" tanya Mulan. "Aku tahu." Lu Ming mengangguk. Dia masih tahu ini dari Hua Qi. Meskipun sesepuh dari sekte pedang Suanyuan dibagi menjadi sesepuh biasa, sesepuh berjubah perak, dan sesepuh berjubah emas. Tetua berjubah perak dan tetua berjubah emas semuanya adalah tetua dengan kekuatan nyata, dengan posisi dan bobot yang tinggi. Adapun tetua biasa, banyak dari mereka yang bertangan kosong dan tidak memiliki kekuatan. Namun di antara sesepuh biasa, ada sejenis sesepuh yang juga memiliki kekuatan besar, yaitu kepala sesepuh. Kepala tetua termasuk tingkat tertinggi dari tetua biasa, kedua setelah tetua berjubah perak. Tentu saja, basis kultivasinya juga sangat maju. Lu Ming mendengar dari Feng Wu sebelumnya bahwa Mulan adalah kepala tetua di Akademi Suzaku. Tapi ada satu hal yang tidak kamu ketahui. Ayah Ning Feng sudah lama bergabung dengan keluarga duanmu, jadi kali ini, keluarga duanmu pasti akan mendukung Ning Feng dengan seluruh kekuatannya. Ning Feng sudah berada di puncak level ke-6 dari seni bela diri. Ya, dia menerobos selama periode waktu ini, kata Mulan dengan wajah serius. Ini keluarga duanmu lagi. Cahaya dingin melintas di mata Lu Ming. Jadi, Lu Ming, jika kamu membutuhkan bantuanku, tanyakan saja, kata Mulan. Sungguh? Kakak senior Mulan, bisakah Anda meminjamkan saya 3.000 poin kontribusi? Lu Ming menatap Mulan dengan cemas. Dia hanya memiliki 700 poin kontribusi yang tersisa sekarang, jadi sangat memalukan untuk menggunakannya, jadi mari kita pinjam untuk cadangan. 3.000 poin kontribusi? Mengapa Anda membutuhkan begitu banyak poin kontribusi? Anda adalah pendatang baru,
tetapi Anda dihargai dengan 7.000 poin kontribusi? Ya, sudah habis, kakak senior Mulan, bisakah kamu meminjam beberapa? Lu Ming menatap Mulan dengan sedih. Oke, beri aku lencana giok identitasmu, kata Mulan. Lu Ming mengeluarkan token giok identitasnya dan menyerahkannya kepada Mulan. Setelah Mulan mengambilnya, dia juga mengeluarkan token giok identitasnya sendiri. Kedua token giok identitas itu bersandar bersama. Mulan menyuntikkan energi aslinya, dan token giok itu bersinar terang. Jari seperti bawang Mulan mengusap beberapa kali pada lencana giok identitas, dan kemudian cahaya lencana giok identitas meredup. Lu Ming mengambil kembali lencana giok identitas dan melihatnya, dan sudah ada 3.000 lebih poin kontribusi di dalamnya. Lu Ming, ketika kamu mendapatkan poin kontribusi, kamu harus mengembalikannya kepadaku. Kamu tahu, perempuan menghabiskan banyak uang. Mulan menatap Lu Ming dengan sakit hati. Kamu sangat pelit, kenapa kamu tidak terus berbicara jika ada yang harus kamu lakukan? Lu Ming bergumam pelan. Apa katamu? Mulan menatap tajam ke arah Lu Ming. Tidak, aku tidak mengatakan apa-apa, kakak senior Mulan, aku akan kembali berlatih. Lu Ming lari. Melihat ke arah di mana Lu Ming pergi, Mulan tersenyum lagi, dan berbisik pelan, sangat menarik, Lu Ming, saya harap Anda tidak mengecewakan saya. Meskipun masih jauh, mungkin tidak di masa depan. Peluang untuk memasuki tempat itu. Setelah berbicara, dengan gerakan tubuhnya, Mulan juga pergi dari sini. Setelah kembali ke kediaman, Lu Ming memasuki kuil tertinggi, lalu duduk bersila, mengeluarkan kotak batu giok, membuka kotak batu giok, dan ada 10 kristal yang tertata rapi di dalamnya. 9 tetes esensi darah merah cerah disegel di setiap kristal. 10 keping ini adalah esensi darah dari monster tingkat kedua dan keempat. Lu Ming mengambil sepotong dan meremasnya dengan keras. Ada beberapa prasasti yang bersinar di kristal Fengling. Klik! Kemudian, kristal roh penyegel hancur dan berubah menjadi tumpukan puing, dan 9 tetes darah monster muncul. Angsa! Lu Ming segera memanipulasi darah, menciptakan daya tarik yang kuat, dan menelan 9 tetes esensi darah. Segera, itu berubah menjadi gelombang energi dan mengalir ke tubuh Lu Ming. Lu Ming mulai menyerap dan memurnikan energi ini dengan menjalankan Shanlong Zhenjue. Basis kultivasi Lu Ming meningkat pesat. Segera, semua esensi darah monster dimurnikan. Esensi energi yang terkandung dalam esensi darah sedikit lebih buruk daripada yang baru saja dibunuh. Lu Ming merasakan dengan hati-hati. Ini juga normal, meskipun spirit sealing kristal dapat menutup kehilangan energi, itu tidak 100% dan masih akan ada sedikit kehilangan energi. Lanjutkan! Lu Ming menghancurkan spirit sealing kristal kedua dan mulai memperbaikinya. Sehari berlalu dalam sekejap mata, dan 10 bagian dari esensi darah monster tingkat kedua dan keempat telah disempurnakan. Namun, basis kultivasi Lu Ming belum dipromosikan ke seni bela diri tingkat keempat, dan masih dalam tahap akhir dari seni bela diri tingkat ketiga. Benar saja, Shanlong Zhenjue tingkat kedua akan menghabiskan lebih banyak energi. Lu Ming berpikir tak berdaya. Sebelumnya, pada tingkat pertama Shanlong Zhenjue, Zenki-nya dipadatkan dan ditebalkan 2 kali lipat dari Zenki biasa. Pada saat itu, energi yang dibutuhkan untuk meningkatkan basis kultivasi seseorang adalah 3 kali lipat dari ki sejati lainnya. Tapi sekarang, ki murni 3 kali lebih tebal dan padat dari ki sejati lainnya, dan energi yang dibutuhkan 9 kali lipat dari ki sejati lainnya. 9 kali lebih horor. Poin lainnya adalah garis keturunannya masih belum dipromosikan, dan itu masih merupakan garis keturunan tingkat ketiga. Ini adalah 10 binatang iblis tingkat kedua dan keempat dengan esensi darah, dan mereka belum maju. Logikanya,
Mereka seharusnya sudah maju sejak lama. Apakah garis keturunan tingkat ketiga benar-benar batasnya? Lu Ming tidak mau. Tidak masalah, kamu akan mendapat hadiah jika kamu membayar, terus perbaiki. Lu Ming mengeluarkan kotak giok lainnya. Dalam kotak giok ini, ada 10 keping esensi darah monster tingkat kedua dan kelima. Kemudian, Lu Ming mulai melahap darah monster-monster di penyempurnaan tingkat kedua dan kelima. Itu layak untuk darah menstruasi monster tingkat kedua dan kelima, dan energi esensi yang terkandung beberapa kali lipat dari tingkat kedua dan keempat. Ketika Lu Ming memurnikan esensi darah dari 6 monster tingkat kedua dan kelima dalam satu nafas, kultivasi Lu Ming akhirnya berhasil menembus lagi, mencapai seni bela diri tingkat keempat. Bab 56 Evolusi Garis Darah. Lu Ming membuka matanya, dan 2 lampu menyala di matanya. Seniman bela diri tingkat keempat. Kecepatan melahap darah murni benar-benar mengerikan. Hanya dalam waktu sehari, dia telah mencapai seniman bela diri tingkat keempat dari tahap awal seniman bela diri tingkat ketiga. Feng adalah seorang pejuang di puncak. Seniman bela diri tingkat 6 tidak ada yang tahu apakah dia akan membuat terobosan selama ini. Saya harus melangkah lebih jauh. Pada saat itu, Lu Ming bangkit dan datang ke aula kontribusi. Kali ini, dia menukar semua 80.000 tael perak yang dia dapatkan dari Duan Mujue terakhir kali menjadi poin kontribusi. 80.000 tael perak adalah 800 poin kontribusi. Menambahkan 700 asli dan 3.000 poin kontribusi yang dipinjam dari Mulan, totalnya adalah 4.500, yang semuanya digunakan untuk menukar darah monster. Dia menukar 100 poin kontribusi untuk esensi darah monster level 2 dan level 5, dan dia menukar 15 poin. Dia menukar 15 poin dengan poin kontribusi 200 poin untuk esensi darah monster level kedua dan keenam. Tiba-tiba, kontribusi tubuhnya menjadi jelas. Kasihan, sangat malang. Lu Ming menghela nafas. Setelah kembali ke kediamannya, Lu Ming terus berlatih. 2 hari kemudian, bersama dengan 4 esensi darah yang tersisa dari level kedua dan kelima, total 19 esensi darah dari monster level kedua dan kelima semuanya dimakan dan disempurnakan oleh Lu Ming. Kultivasi Lu Ming juga telah mencapai tahap akhir dari seni bela diri tingkat keempat dalam satu gerakan, dan hampir mencapai puncak seni bela diri tingkat keempat. Setelah melahap darah monster tingkat 2 dan 5, Lu Ming terus menelan darah monster tingkat 2 dan 6. Dengan hanya 3 salinan, Lu Ming telah mencapai puncak seni bela diri tingkat keempat. Tapi kemudian dia melahap 3 esensi darah dari monster tingkat 2 dan 6 berturut-turut. Kultivasi Lu Ming tidak meningkat sama sekali, apalagi mengenai seniman bela diri tingkat 5. Kultivasi meningkat terlalu cepat, ki sejati tidak murni, dan pondasi tidak stabil. Kita harus menghentikan dan mengkonsolidasikan kultivasi kita. Lu Ming menggelengkan kepalanya dan tersenyum kecut. Selanjutnya, Lu Ming untuk sementara meletakkan melahap esensi dan darah, dan mulai mengkonsolidasikan kultivasinya dengan seluruh kekuatannya. Selain itu, ketika Anda punya waktu, Anda juga akan berlatih seni bela diri. Dalam sekejap mata, 10 hari berlalu. Hanya ada 2 hari tersisa dalam periode 1 bulan Ningfeng. Dalam 10 hari terakhir, tinju Yanlong Lu Ming memasuki level ke-6 dalam satu gerakan, menggabungkan manusia dan seni bela diri. Tapi ilmu pedang Liu Guang, tidak peduli seberapa banyak Lu Ming berlatih, masih bertahan di tingkat kelima. Setelah 10 hari pelatihan, meskipun basis kultivasi Lu Ming belum sepenuhnya terkonsolidasi, hampir sama. Mulai menerobos sekarang. Pada saat ini, Lu Ming menelan esensi darah monster tingkat 2 dan 6 lagi, dan mulai menerobos kultivasinya. Mengaum! Mengaum! Darah monster-monster terus berubah menjadi ki sejati,
dan ki sejati berbentuk naga terus-menerus berdampak pada tendon dan pembuluh darah, terus tumbuh, dan akhirnya berkumpul di siklon dantian. 1,5 hari kemudian, topan Luming berputar dengan cepat, dan segera setelah getaran, topan itu mulai mengembang. Pada akhirnya, ukuran siklon menjadi 2 kali lipat. Seniman bela diri tingkat kelima, akhirnya berhasil menembus. Luming membuka matanya, menunjukkan kegembiraan. Bersenandung. Pada saat ini, Luming merasakan mati rasa di tulang punggungnya, lampu merah keluar, dan pemakan roh seukuran jari muncul, berguling-guling di udara. Kemudian, cacing pemakan roh mulai tumbuh lebih panjang dan lebih tebal. 2 jam kemudian, serangga pemakan roh itu berubah menjadi ular kecil yang panjangnya setebal ibu jari dan setengah meter. Ya, memang terlihat seperti ular kecil, bersisik hitam, melayang di udara. Dan pada saat ini, 4 cakra merah cerah menyinari ular kecil ini. Dia telah dipromosikan, dan garis keturunan Luming akhirnya dipromosikan, tetapi esensi darah yang dibutuhkan terlalu banyak. Dan kali ini promosi, bahkan bentuk darahnya pun berubah. Itu tidak bisa disebut cacing lagi, kan? Apakah kamu ingin mengubah namanya menjadi ular? Luming sedikit bingung. Situasi seperti ini tidak pernah terdengar, garis keturunan tidak hanya dapat maju, tetapi juga berkembang. Aku tidak tahu apakah itu akan berkembang di masa depan? Lupakan saja. Sebut saja itu pemakan jiwa. Luming berpikir dengan sedikit harapan. Halaman Suzaku, di halaman yang agak luas, berdiri 2 sosok. Salah satunya adalah Ningfeng, dan yang lainnya adalah ayah Ningfeng, Ningkong. Feng Er, seberapa yakin kamu akan melawan Luming kali ini? Ningkong bertanya. Ayah, jangan khawatir. Aku 100% yakin akan membunuh Luming di panggung burung vermilion. Ningfeng tersenyum percaya diri. Feng Er, jangan meremehkan musuh. Karena Luming bisa mendapatkan raja pendatang baru dan bahkan menantangmu, dia pasti memiliki sesuatu untuk diandalkan, jadi jangan ceroboh, Ningkong memperingatkan. Ningfeng tersenyum dan berkata, Ayah, saya tidak akan begitu percaya diri di masa lalu, tapi kemarin, kultivasi saya telah menembus. Terobosan? Feng Er, Anda mengatakan Anda telah membuat terobosan? Ekstasi. Ya, Ayah. Ningfeng tertawa, dan kemudian memancarkan aura yang kuat dari tubuhnya, jauh melampaui puncak seni bela diri tingkat ke-6. Hahaha, oke, aku yakin kali ini, keluarga Duanmu juga sangat mementingkan masalah ini. Selama kamu membunuh Luming, ayah dan anak kita pasti akan lebih berbobot di hati keluarga Duanmu. Sekarang kekuatan keluarga Duanmu semakin kuat dan kuat. Kami ayah dan anak hanya bisa mendapatkan status yang lebih tinggi di masa depan jika kami melayani keluarga Duanmu dengan baik. Ningkong tertawa keras, lalu mengeluarkan botol batu giok dan menyerahkannya kepada Ningfeng, berkata, Feng Er, ini adalah pil roh kekerasan, kamu bisa menggunakannya. Aku memintanya dari keluarga Duanmu. Awalnya kamu ingin membunuh Luming, tapi sekarang kultivasimu telah menembus, mungkin aku tidak akan menggunakannya lagi, tapi aku akan menyimpannya untuk berjaga-jaga. Terima kasih ayah. Ningfeng berkata sambil mengambil botol batu giok. Oke, sudah hampir waktunya, ayo pergi ke teras Suzaku, kata Ningkong. Di sisi lain, Luming merapikan dan berjalan keluar ruangan. Tapi dia melihat Pang Shi dan Hua Qi menunggunya. Kakak Lu, kami akan pergi bersamamu, kata Pang Shi. Luming, jangan kalah, kamu, Raja Pemula, hanya bisa dikalahkan olehku, kata Hua Qi dingin. Ayo pergi. Luming tersenyum dan keluar lebih dulu. Teras Suzaku, di kaki gunung di sebelah timur puncak Suzaku, sangat luas dan khusus digunakan untuk pertempuran antar murid Akademi Suzaku. Saat ini,
area di sekitar teras Suzaku sudah penuh dengan orang. Ada beberapa ribu orang. Ada murid baru, tetapi kebanyakan dari mereka adalah murid lama. Tidak hanya itu, ada juga banyak penatua. Raja pemula tahun ini, yang baru mulai lebih dari sebulan, sebenarnya menantang seorang murid lama yang sudah 4 atau 5 tahun, yang jarang terjadi dalam sejarah Akademi Suzaku. Banyak orang sangat penasaran dari mana Lu Ming mendapatkan kepercayaan diri dan keberaniannya, dan mereka secara alami datang untuk menonton. Kepala tetua Ningkong ada di sini. Dan Ning Feng. Tiba-tiba seseorang memanggil. Saya melihat Ning Feng dan Ningkong berjalan bersama, dan ada banyak orang di sekitar mereka. Sekelompok orang berjalan ke tribun bersama. Penatua Mulan juga ada di sini. Sungguh, di mana itu? Pada saat ini, terdengar suara yang lebih keras. Saya melihat Mulan menginjak tangga teratai, datang perlahan, di sampingnya, mengikuti Feng Wu, Ruan dan lainnya. Rombongan mereka juga berjalan ke tribun di atas. Bab 57 melawan Ning Feng. Mulan, aku mendengar bahwa Lu Ming diperkenalkan olehmu. Sepertinya penglihatanmu tidak terlalu bagus. Meskipun Lu Ming memiliki bakat yang bagus, dia terlalu sombong. Ini adalah penampilan kematian dini. Ningkong menatap Mulan, kata dingin. Mulan melengkungkan bibirnya dan berkata, kurasa putramu yang berharga adalah orang yang mati muda. Hah, ya? Kuharap kau bisa memberitahuku nanti. Ningkong mendengus dingin dan melambaikan lengan bajunya, duduk di samping. Desir. Dengan gerakan tubuhnya, Ning Feng melompat turun dari tribun, tubuhnya seringan burung layang-layang. Setelah beberapa lintasan berturut-turut, Ning Feng menempuh jarak lebih dari 50 meter dan muncul di Vermilion Bird Terrace. Sungguh kelincahan yang tampan. Ning Feng ini telah berlatih seni bela diri selama bertahun-tahun, jadi dia benar-benar tidak boleh diremehkan. Kelincahan tingkat rendah dari peringkat kuning ini, Yan Zishan Chao Shui, telah berkembang ke tingkat kelima. Ning Feng memiliki ayahnya di tangannya. Dia telah berlatih selama bertahun-tahun, dan normal untuk memiliki level ini, tetapi Lu Ming itu, sudah berapa lama dia mulai? Selain itu, dalam hal seni bela diri, dia pasti bukan lawan Ning Feng. Tidak buruk. Para murid di sekitar sedang berdiskusi. Lu Ming ada di sini. Pada saat ini, seorang murid berteriak. Benar saja, Lu Ming, Pang Xi, dan Hua Qi berjalan bersama di sepanjang jalan pegunungan. Aku tidak berharap Lu Ming ini benar-benar berani membukanya. Dia hanya mencari kematian ketika dia datang. Kurasa dia bahkan tidak bisa menangkap 10 jurus dari kakak Ning. Pikir tidak buruk untuk menangkap 3 gerakan. Beberapa murid di samping Ningkong tertawa. Ketika Lu Ming datang, kerumunan bubar secara alami. Lu Ming berjalan ke tahap pertempuran Suzaku selangkah demi selangkah, dan berdiri di hadapan Ning Feng. Haha, Lu Ming, kamu benar-benar berani datang? Kupikir kamu akan tinggal di asrama dan menjadi pengecut. Ning Feng memandang Lu Ming dan berkata dengan nada menghina. Ning Feng, terserah kamu. Lu Ming tersenyum ringan. Apakah kamu layak atau tidak? Kamu akan mengetahuinya nanti. Lu Ming, menginjak platform pertempuran Suzaku adalah pertempuran hidup dan mati. Hehe, sudah terlambat bagimu untuk menyesalinya sekarang. Ning Feng mencibir. Kamu banyak bicara omong kosong. Cepat dan lakukan. Kuharap kamu tidak mengecewakanku, kata Lu Ming. Haha, mengecewakanmu. Ning Feng tertawa terbahak-bahak seolah mendengar lelucon yang sangat lucu. Pikirkan dia, Ning Feng, yang telah berada di Akademi Suzaku selama 5 tahun, meskipun bakatnya tidak terlalu menonjol, dia juga tidak lemah. Sekarang,
Sebenarnya ada seorang rookie yang baru memulai lebih dari sebulan dan berkata di depannya bahwa dia berharap tidak mengecewakannya. Konyol, sangat konyol. Segera, wajah Ning Feng menjadi gelap, dan dia berkata, "Karena kamu sangat ingin mencari kematian, aku akan membantumu. Hari ini, biarkan aku menghancurkan kepercayaan dirimu dan menghancurkan harga dirimu." Ning Feng Shen mencibir, dan tubuhnya bergerak, menampar Lu Ming dengan telapak tangan. Di telapak tangan, ada lapisan cahaya hitam, dan energi sejati meledak, disertai dengan suara siulan yang keras. Seni bela diri tingkat rendah, palem batu hitam. Apakah hanya kekuatan ini? Ingin menghancurkanku juga? Lu Ming tersenyum ringan dan meninju. Tinju Yanlong, tinju meledak, nafas yang membakar memenuhi udara, dan terdengar suara nyanyian naga yang samar. Tinju itu setebal gunung, dan itu tak terbendung, dan menghantam telapak tangan Ning Feng dengan keras. Menabrak! Saat tinju dan telapak tangan berpotongan, raungan dahsyat meletus, dan gelombang udara panas menyapu ke segala arah. Keduanya berpisah dengan satu pukulan, dan sesosok tubuh mundur 3 langkah berturut-turut dengan bang bang bang. Sosok ini ternyata adalah Ning Feng. Semua orang tercengang. Ning Feng dipukul mundur dengan satu gerakan, bagaimana mungkin? Menilai dari aura Ning Feng barusan, Ning Feng telah meledak ke puncak tingkat ke-6 dari seorang seniman bela diri. Sulit dipercaya bahwa seorang seniman bela diri di puncak tingkat ke-6 dipukul mundur oleh pukulan Lu Ming. Bagaimana mungkin Lu Ming begitu kuat? Ning Feng juga menunjukkan keterkejutan di matanya, dia tidak menyangka Lu Ming begitu kuat. Oke, bagus. Kakak laki-laki Lu Ming perkasa, Pang Shi berteriak di tengah kerumunan. Di tribun, mata Mulan berkilat, senyum muncul di wajahnya, dia memandang Ning Kong, dan berkata, sepertinya Lu Ming memiliki keterampilan yang lebih baik. Masih terlalu dini untuk mengatakan ini sekarang. Ning Kong, kata Leng mendengus. Bakat Lu Ming ini terlalu luar biasa, bunuh, aku harus membunuhnya hari ini. Kalau tidak aku tidak akan memiliki tempat untukku di Zhugewan. Ning Feng meraung di dalam hatinya di panggung Zhuge. Bang! Pedang panjang itu terhunus. Pedang Feng Mo, angin berhembus. Pada saat ini, Ning Feng menunjukkan ketajamannya, dan energi pedangnya yang tajam tiba-tiba meledak, seolah tiba-tiba muncul dari seekor burung yang terkejut. Dia memotong udara dan menebas Lu Ming. Lu Ming mencibir, dan pedang panjang itu juga terhunus, dan energi pedang itu seperti pita, memotong udara, dan meraung. Pedang ini bukanlah pedang tepi hitam, melainkan pedang peninggalan ayahnya, pedang bintang surgawi. Pedang depan hitam hanyalah senjata spiritual tingkat atas tingkat pertama, dan itu jelas tidak cukup untuk melawan Ning Feng. Dan pedang yang ditinggalkan ayahnya adalah senjata spiritual tingkat 2 tingkat tinggi, sehingga dia dapat menunjukkan kekuatan penuhnya. Kapan? Kedua pedang itu berpotongan, dan terdengar raungan yang mengejutkan, kedua tubuh itu bergetar sedikit, lalu bertarung bersama lagi. Kapan? Ketika pedang pertempuran berpotongan, energi pedang itu vertikal dan horizontal, dan kedua sosok itu benar-benar terendam oleh lampu pedang. Kuat, sangat kuat, Lu Ming benar-benar bisa melawan Ning Feng. Pedang Feng Mo Ning Feng adalah ilmu pedang tingkat Huang kelas atas, dan dia telah berkultivasi ke tingkat ke-5, tetapi Lu Ming benar-benar bisa melawan Ning Feng dengan miliknya. Ilmu pedang. Menghadapi Ning Feng, ilmu pedang sekuat Ning Feng yang luar biasa. Beberapa orang telah melihat pertempuran ini. Melihat keduanya bertarung di Vermilion Bird Stage, beberapa murid lama hampir tidak bisa tenang ya, ada banyak diskusi. Seni pedang setan angin menebas dunia. Seni pedang setan angin, penghancur badai. Ning Feng menggunakan gerakan kuat seni pedang setan Feng terus-menerus. Dalam sekejap mata,
keduanya bertarung selama lebih dari 50 gerakan. Boom! Terdengar suara keras, dan kedua sosok itu tiba-tiba berpisah. Lu Ming, aku akui bahwa kekuatanmu tidak buruk, dan kamu bisa melawanku sejauh ini, tapi hari ini, kamu akan mati. Sekarang, biarkan aku menunjukkan kekuatanku. Boom! Tiba-tiba terdengar raungan dari tubuh Ningfeng, dan kemudian auranya kuat, dan aura seperti gunung yang keras meletus dari tubuh Ningfeng. Seni bela diri tingkat ke-7, Ningfeng telah menembus seni bela diri tingkat ke-7. Lu Ming sudah berakhir. Seni bela diri tingkat ke-7 tidak sebanding dengan seni bela diri tingkat 6. Jika Ningfeng benar-benar pecah melalui, maka Lu Ming akan mati. Sayang sekali untuk seorang jenius super. Tumbuh bukan apa-apa. Ketika Ningfeng memamerkan kultivasi seni bela diri tingkat ke-7, hampir semua orang berpikir bahwa Lu Ming telah selesai. Di tribun, Mulan, Feng Wu dan lainnya juga menunjukkan keterkejutan dan kekhawatiran. Haha. Ningkong tertawa, dan berkata, Mulan, kamu tidak bisa memikirkannya, kali ini, Lu Ming akan mati. Mata Mulan berkilat, tetapi dia tidak menanggapi. Tahu apa yang harus dilakukan. Lu Ming, bisakah kamu menghentikan Ningfeng? Lu Ming, aku akan membiarkanmu melihat kekuatan tempur puncakku sekarang, tetapi konsekuensi dari apa yang kamu lihat adalah kematian. Ningfeng tertawa penuh kemenangan, darah berkilauan di tubuhnya. Darah meledak. Garis keturunannya adalah garis keturunan tingkat ke-4, dan garis keturunannya meledak, dan kekuatan tempurnya 40% lebih kuat. Ilmu pedang Feng Mo, angin naik dan awan melonjak. Ningfeng menebas dengan pedang, dan angin menderu berubah menjadi 7 atau 8 lampu pedang dan menebas Lu Ming. Langkah yang sama beberapa kali lebih kuat dari tadi. Lewat sini, ini menarik. Di panggung Suzaku, Lu Ming menyipitkan matanya, menginjak panggung pertempuran dengan kedua kaki, dan bergegas keluar seperti kilat. Aura di tubuhnya juga meningkat tajam saat dia keluar. Bab 58 Pil Roh Kekerasan. Ledakan! Aura yang kuat meletus dari tubuh Lu Ming, energi sejatinya melonjak, dan rambut panjangnya beterbangan. Pada saat ini, aura Lu Ming tidak lebih lemah dari Ningfeng. Dalam pertempuran dengan Ningfeng tadi, Lu Ming hanya menunjukkan 50% dari kekuatannya. Dan sekarang, 10%. Boom! Keduanya bertabrakan dengan sengit, pedang mereka berpotongan, percikan api memercik kemana-mana, dan energi pedang yang tajam menembus udara, menembak ke segala arah. Menabrak! Menabrak! Setelah satu pukulan, keduanya mundur beberapa langkah pada saat bersamaan. Sial, bunuh! Teriak Ningfeng, lalu pergi ke Lu Ming untuk membunuh. Bertarung! Mata Lu Ming seperti kilat, rambut panjangnya berkibar, tubuhnya memancarkan semangat juang yang melonjak, dan dia menginjak keras ke arah Ningfeng. Boom! Boom! Keduanya terus membombardir satu sama lain, energi pedang beterbangan, terbang secara vertikal dan horizontal, sangat kuat. Dalam sekejap mata, ada lusinan gerakan, dan keduanya terikat. Bagaimana ini bisa terjadi? Mustahil? Bagaimana mungkin Lu Ming ini begitu kuat? Ningfeng sangat terkejut hingga dia tidak bisa berbicara. Dengan kultivasi seorang seniman bela diri tingkat ke-7, ditambah dengan ilmu pedang tingkat atas Huang, yang dikenal dengan kecepatannya, ia telah berkultivasi ke tingkat ke-5. Dapat dikatakan bahwa pedang itu seperti angin dan secepat kilat. Tapi Lu Ming mampu memblokirnya sepenuhnya. Tidak hanya dia tidak lebih lemah darinya dalam hal energi sebenarnya, tapi kecepatan pedangnya juga sama. Bagaimana dia tahu bahwa Lu Ming mempraktikkan teknik tingkat dewa, dan kekuatan serta konsentrasi ki sejati 3 kali lipat dari ki sejati biasa? Dulu ketika Zhanlong Zhenjue baru berada di level pertama,
Lu Ming mampu membunuh lawan di seluruh level. Tapi sekarang Battle Dragon True Art telah melangkah lebih jauh, bahkan jika Ningfeng telah mencapai level kedua, bahkan jika Ningfeng 2 level lebih tinggi dari Lu Ming, dia masih tidak bisa mengalahkan Lu Ming. Tidak hanya Ningfeng, tetapi semua orang yang menyaksikan pertempuran di sekitar teras Suzaku sangat terkejut. Tidak dapat dipercaya bahwa Lu Ming bisa menggambar dengan Ningfeng yang menembus seni bela diri tingkat ke-7. Masing-masing menahan napas dan menatap platform pertempuran, karena takut mengganggu kedua orang di platform pertempuran. Boom! Boom! Di panggung Suzaku, keduanya terus bertarung. Penyihir tingkat ke-7 tidak lemah, tetapi selama saya mengeluarkan darah, saya dapat segera mengalahkannya. Tetapi sekarang bukan waktunya, dan waktu untuk menyemburkan darah dari seniman bela diri hanya 2 menit. Setelah 2 menit, Ningfeng tidak akan menjadi milikku. Lawan. Lu Ming sedang berpikir. Kedua sosok itu terus menjalin hubungan di Vermilion Bird Stage, dengan energi pedang yang meluap. Segera, 100 gerakan diperjuangkan. Dan pada saat ini, cahaya berdarah di tubuh Ningfeng dengan cepat menghilang. Saatnya darah pecah. Tidak bagus. Di tribun, ekspresi Ningkong berubah. Boom! Di panggung Suzaku, keduanya kembali bertukar pedang. Menabrak. Kali ini Ningfeng langsung dikirim terbang, wajahnya pucat, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Ningfeng terluka. Ada keributan di tempat kejadian, dan mereka melihat ke panggung dengan kaget. Sudah waktunya garis keturunan Ningfeng meletus. Sepertinya Ningfeng akan kalah. Ningfeng bukan lawan Lu Ming. Ini tidak bisa dipercaya. Apa? Sepertinya benar. Aku baru saja tidak menyadarinya. Luar biasa. Jenius, Lu Ming tidak sombong, dia jelas punya modal. Suzakutai di sekeliling, apakah itu murid baru, murid lama, atau penatua, mereka semua berdiskusi dengan kaget. Kakak Lu Ming, ayolah, kamu yang terbaik. Pang Shi tersipu kegirangan, melambaikan tangannya dan berteriak. Kakak Lu Ming perkasa. Segera setelah itu, murid-murid lain berteriak. Ini semua adalah murid baru tahun ini, dan mereka tidak bisa menahan perasaan bangga saat melihat bahwa Lu Ming, murid yang memulai dengan mereka, begitu kuat. Apakah murid tua itu luar biasa? Murid baru kita masih memiliki seseorang yang bisa mengalahkanmu. Saat ini, Lu Ming menjadi idola di hati banyak orang. Orang ini. Hua Qi bergumam pada dirinya sendiri, dan ada sedikit kekaguman di kedalaman matanya. Dia selalu sombong dan sombong, saat pertama kali bertemu Lu Ming, dia mengancam akan mengalahkannya di masa depan. Tapi sekarang, dia tahu bahwa bakat Lu Ming berada di luar jangkauannya. Di tribun, Ruan dan Feng Wu sedikit membuka mulut dan menatap kosong. Terutama Ruan, sebulan yang lalu, Lu Ming mengumumkan bahwa dia akan menantang Ningfeng sebulan kemudian, dia sangat tidak senang, berpikir bahwa Lu Ming terlalu sombong. Tapi sekarang dia mengerti bahwa dia salah, Lu Ming tidak sombong, dia percaya diri, dan dia punya modal untuk percaya diri. Hehe, Ningkong, sepertinya putramu yang berharga akan kalah. Di tribun, Mulan tersenyum bahagia, dan cabang-cabang senyum itu bergetar liar. Benarkah? Hasilnya masih belum diputuskan. Ningkong mengepalkan tinjunya erat-erat, dengan niat membunuh di matanya, dan berkata dengan dingin. Apa? Mulan tidak bisa membantu tetapi memiliki firasat buruk. Suzaku di atas panggung. Ningfeng, sudah waktunya garis keturunan meletus. Sekarang, ayo kirim kamu jalan. Lu Ming menatap Ningfeng dengan ringan dan berkata. Hahaha, Lu Ming, kamu ingin mengalahkanku, kamu sedang bermimpi, kamu memaksaku. Ningfeng tertawa, lalu menggerakkan tangannya,
dan sebuah pil muncul, dan dia menelannya dalam satu tegukan. Ledakan! Ketika Ningfeng menelan ramuan ini, aura yang kuat tiba-tiba meletus dari tubuhnya. Aura ini sangat kuat dan tirani. Dibandingkan dengan sekarang, itu telah berlipat ganda. Lu Ming, mati! Ningfeng meraung, matanya merah, kakinya diinjak, dan ada raungan, bahkan platform pertempuran bergetar, dan tubuhnya berubah menjadi embusan angin, membunuh Lu Ming. Jangan memaksakannya! Tatapan serius melintas di mata Lu Ming, dan dia melemparkan langkah ular naga dan menyingkir. Tapi masih selangkah lebih lambat, energi pedang Ningfeng menyapu ke arahnya. Menabrak! Lu Ming memblokirnya dengan pedang panjangnya, dan kekuatan yang tajam dan keras mengalir ke arahnya, dan dia meluncur mundur sekitar 10 meter tanpa sadar. Baoling Pil, Ningkong, kamu tercela. Kamu benar-benar menggunakan Baoling Pil. Kontes ini sudah tidak adil, dan sudah berakhir. Di tribun, Mulan tiba-tiba berdiri dan berteriak dengan wajah jelek. Mulan, apa yang ingin kamu lakukan? Di Vermilion Bird Stage, ini adalah pertarungan hidup dan mati, tapi tidak ada orang yang dilarang menggunakan pil. Ningkong juga bangkit dan mencibir. Menggunakan ramuan itu tidak adil. Apa gunanya berbicara tentang pertarungan hidup dan mati? Mulan berkata dengan dingin, dan hendak bergegas menuju teras Suzaku. Tapi Ningkong meletus dengan aura yang kuat, mengunci Mulan, dan berkata dengan mencibir, Mulan, dalam pertempuran hidup mati teras Suzaku, orang lain tidak boleh ikut campur. Jangan bilang kamu ingin menghancurkan aturan pintu. Sial! Tercela! Gigi Mulan terkatup menggigit, mata almond melebar, tetapi Ningkong menatapnya dengan tegas. Saat ini, Ningfeng telah melancarkan serangan mengamuk di panggung Suzaku. Lu Ming, mati, seni pedang Fengmo, angin memotong dunia. Seni pedang setan angin, penghancur badai. Energi pedang yang keras merobek semua rintangan, menghancurkan udara, dan memotong kepala Lu Ming lurus. Kekuatannya berlipat ganda dengan tajam, jadi kita hanya bisa menghindari tepi tajamnya terlebih dahulu, dan mencari peluang untuk melawan. Lu Ming menggerakkan tubuhnya dan menunjukkan langkah ular naga, berjalan dengan gerak kaki sambil menahan energi pedangnya memotong ke arahnya. Ledakan! Ledakan! Setelah 7 atau 8 gerakan berturut-turut, Lu Ming terus mundur. Lu Ming sama sekali bukan tandingannya, dia tertekan, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Bab 59 membunuh Ningfeng. Ningfeng benar-benar menelan Violent Spirit Pill. Benar-benar tercela. Sepertinya Lu Ming akan kalah. Beberapa orang yang menonton pertempuran menggelengkan kepala dan menghela nafas. Tapi ada juga cibiran. Setelah beberapa trik, Lu Ming menjadi lebih berbahaya dan telah jatuh ke dalam situasi putus asa. Ningkong, minggir! Di tribun, Mulan berteriak dan membanting Ningkong dengan telapak tangannya. Mulan, sebagai kepala tetua, apakah kamu ingin melanggar aturan sekte? Ningkong berkata dengan dingin dan menampar Mulan. Untungnya, kekuatan telapak keduanya terkendali, jika tidak, tribun akan hancur oleh kekuatan telapak keduanya. Tercela! Feng Wu, Ruan dan yang lainnya juga bersorak, tetapi mereka dihadang oleh orang-orang yang dibawa oleh Ningkong. Di panggung Suzaku, serangan Ningfeng seperti badai, sangat dahsyat. Lu Ming bertarung sambil mundur. Tapi matanya sangat cerah, menatap Ningfeng dengan cermat. Dia mencari peluang. Mati, haha, mati. Ningfeng tertawa. Benar-benar menekan Lu Ming, membuatnya sangat bahagia. Lu Ming, kamu orang rendahan, kamu berani menentangku, kamu tidak berani memberiku wajah, dan kamu berani melawanku sampai mati. Sekarang, gemetar dan menyesalinya. Ningfeng terus tertawa. Sekarang! Pada saat ini,
Mata Lu Ming tiba-tiba berbinar. Tanpa mundur tetapi maju, dia bergegas menuju Ning Feng secara langsung. Pada saat yang sama saat dia membuangnya, tubuh Lu Ming berkelebat darah, dan darahnya menyembur keluar. Lu Ming berada dalam kondisi terkuatnya saat garis keturunannya meletus. Sekarang garis keturunannya telah dipromosikan ke level 4, ketika garis keturunannya meletus, dia tidak hanya dapat menelan 50% serangan orang lain, tetapi kekuatannya sendiri juga dapat ditingkatkan sebesar 40%. Langkah Lu Ming mengejutkan semua orang yang hadir. Apa yang Lu Ming lakukan? Apakah Anda mengejar kematian? Ning Feng sendiri juga terkejut sesaat, dan kemudian dia berkata dengan senyum sinis, tidak peduli trik apa yang kamu mainkan. Hancurkan kamu. Energi pedang yang ganas berubah menjadi badai energi pedang, mencekik ke arah Lu Ming. Ledakan! Tapi ketika pedang Qi ini mengenai tubuh Lu Ming sedikit bergetar, dan dia terus bergegas menuju Ning Feng. Kemudian dengan lambaian tangan kanannya, dia memblokir pedang panjang Ning Feng, sementara tangan kirinya meninju dengan keras. Semua ini terjadi dalam sekejap mata, bahkan sebelum Ning Feng bereaksi. Menabrak! Pukulan Lu Ming menghantam dantian Ning Feng dengan keras. Kekuatan tinju yang melonjak dengan panik mengalir ke dantian Ning Feng. Dalam sekejap, topan di dantian Ning Feng bergetar hebat, hampir meledak secara langsung. Ning Feng seperti balon yang tertusuk, aura di tubuhnya tiba-tiba turun, dan dalam sekejap, aura Ning Feng turun kembali ke seni bela diri tingkat ke-7. Tapi itu belum berhenti, dan terus turun hingga mencapai puncak seni bela diri tingkat ke-6 sebelum berhenti. Ning Feng baru saja menembus ke tingkat ke-7 dari seorang seniman bela diri, dan basis kultivasinya masih tidak stabil. Pukulan Lu Ming tidak hanya mengalahkan ki kekerasan yang dihasilkan dengan menelan pil roh kekerasan, tetapi juga membuatnya kembali ke bentuk aslinya, jatuh ke tingkat ke-6 dari seorang seniman bela diri. Jika bukan karena ki keras yang dihasilkan oleh pil roh kekerasan untuk mengimbangi sebagian dari kekuatan tinju, pukulan ini akan langsung melumpuhkan kultivasi Ning Feng. Ah! Ning Feng menjerit, tubuhnya terlempar ke udara, dan dia jatuh dengan keras ke tanah lebih dari 10 meter jauhnya, memuntahkan darah. Mulan tertegun, Feng Wu, Ruan tertegun, dan Ning Kong juga tertegun. Semua orang yang hadir tercengang. Semuanya terjadi begitu saja dalam sekejap, dan mereka bahkan tidak bereaksi. Bagaimana ini terjadi? Mereka baru saja melihat Lu Ming maju bukannya mundur, bergegas menuju Ning Feng, dan hanya berpikir bahwa Lu Ming mencari kematian dengan melakukan ini? Kemudian saya melihat Ning Feng berteriak dan dikirim terbang, muntah darah. Feng Er! Ning Kong adalah yang pertama bereaksi dan meraung. Ning Feng berjuang untuk bangun, menatap Lu Ming dengan tak percaya, dan berteriak, "Kamu bagaimana kabarmu?" Baru saja dia memukul Lu Ming dengan jelas, tetapi Lu Ming tampaknya baik-baik saja. Sekarang, giliranku. Lu Ming mencibir, melangkah maju, dan menebas Ning Feng dengan pedangnya. Ning Feng ketakutan, dia mengangkat pedangnya untuk melawan. Tapi sekarang dia hanya puncak dari seni bela diri tingkat ke-6, dan dia terluka. Bagaimana dia bisa menjadi lawan Lu Ming? Dengan satu gerakan, Ning Feng dipukul berulang kali, batuk darah. Ning Feng, kamu baru saja berlatih selama beberapa tahun lagi, dan kamu ingin aku menyesalinya? Membuatku gemetar? Kamu masih jauh, dan sekarang aku akan mengirimmu ke jalanmu. Lu Ming mencibir di sudut mulutnya, dan niat membunuh yang dingin berkedip di matanya. Berjalan menuju Ning Feng selangkah demi selangkah. Berani, Lu Ming, berhenti! Ning Kong berteriak dari tribun. Berhenti! Lu Ming melirik Ning Kong, dan mencibir, ketika Ning Feng baru saja berada di atas angin, mengapa kamu tidak menyuruhnya berhenti? Katakan padaku untuk berhenti sekarang, apakah otakmu rusak? Setelah selesai berbicara,
abaikan Ningkong menebas Ningfeng dengan pedang lain. Boom! Boom! Ningfeng nyaris tidak menahan beberapa gerakan, tetapi tidak bisa menahan lagi, seluruh tubuhnya bergetar, dan pedang panjang di tangannya terlempar keluar. Ayah! Ayah! Selamatkan aku! Ningfeng berteriak ngeri sambil mundur dengan gila. Lu Ming, kamu masih berani bergerak, kamu mencari kematian. Ningkong meraung dengan marah, tubuhnya seperti gosok, dan dia bergegas menuju Suzaku Terace. Tapi Mulan bergerak, mengikuti dari belakang, dan memukul Ningkong dengan telapak tangannya. Ningkong melakukan serangan balik dengan lambaian telapak tangannya, dan keduanya saling berhadapan di udara. Ledakan! Terdengar raungan keras, dipenuhi dengan energi, dan keduanya bergoyang dan jatuh ke tanah masing-masing. Setelah terjatuh, Mulan bergerak dan berdiri di depan Ningkong. Mulan, pergi dari sini! Teriak Ningkong. Mulan tersenyum menawan, dan berkata, Ningkong, teras Suzaku, pertarungan hidup dan mati, orang luar tidak boleh ikut campur, apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu ingin melanggar aturan rumah? Wajah Ningkong membiru dan putih, dan hampir muntah darah karena marah. Inilah yang dia katakan kepada Mulan barusan, tetapi sekarang Mulan mengembalikannya kepadanya dalam bentuk aslinya. Aku tidak peduli, pergilah dari sini! Teriak Ningkong. Ningkong, kamu memiliki wajah yang sangat tua, kamu benar-benar memiliki kulit yang tebal. Jika kamu memikirkannya, itu tidak mungkin. Nafas Mulan mengunci Ningkong dengan kuat. Melihat wajah tua jelek Ningkong, Mulan merasa sangat bahagia. Ah! Pada saat ini, Ningfeng menjerit lagi di panggung Vermilion Bird. Dia dipukul keras di perut oleh Lu Ming, dan beberapa tulang rusuknya patah oleh pukulan keras Ningfeng tergeletak di tanah, muntah darah. Lu Ming menginjak tubuh Ningfeng, menatap Ningfeng dengan mata dingin. Lu Ming, jangan bunuh aku, kumohon jangan bunuh aku. Pada saat ini, Ningfeng benar-benar ketakutan dan memohon belas kasihan dengan keras. Lu Ming, jika kamu berani membunuhku, aku pasti akan mencabik-cabikmu. Ningkong meraung marah, mencoba untuk bergegas, tetapi Mulan dengan tegas memblokirnya. Orang tua, aku akan menunggu. Lu Ming mencibir, dan kemudian Jian Buang menebas tanpa ragu. Tidak! Tidak! Ningfeng dan Ningkong berteriak bersamaan. Engah! Darah memercik kemana-mana, dan darah menodai teras Suzaku menjadi merah. Ningfeng dengan erat memegang tenggorokannya, matanya penuh keengganan, penyesalan dan ketakutan. Kemudian dia jatuh di platform Suzaku, tanpa nafas. Bab 60 Penatua Jubah Perak muncul. Diam! Penonton terdiam, dan semua orang menyaksikan adegan ini dengan kaget. Lu Ming benar-benar membunuh Ningfeng, dan bahkan di depan Ningkong, sepenuhnya mengabaikan ancaman Ningfeng. Itu hanya berani dan sombong. Banyak murid tua memandang Lu Ming dan merasakan hawa dingin di hati mereka. Ini adalah orang yang kejam, dia kejam terhadap musuh dan kejam terhadap dirinya sendiri. Feng Er! Bajingan kecil, aku akan memotongnya menjadi beberapa bagian. Ningkong meraung, matanya merah seperti binatang buas. Menabrak! Menabrak! Dia bertarung melawan Mulan terus-menerus, dan gelombang udara menyapu dan berguling, dan raungan memekakkan telinga banyak orang dengan basis kultivasi yang lebih lemah menjadi pucat dan tubuh mereka terus mundur setelah dikejutkan oleh raungan. Jika dia ingin membunuhku, dia harus siap untuk dibunuh, kata Lu Ming dengan tenang. Kamu bajingan kecil, bagaimana kamu bisa membandingkan dengan Feng Er? Jika Feng Er ingin membunuhmu, kamu harus membiarkan dia membunuhmu. Beraninya kamu melawan dan bahkan membunuh Feng Er? Aku akan mengulitimu dan membuatmu kram. Ningkong meraung gila, kejutan konstan. Ningkong,
Apakah kamu berani mengabaikan aturan pintu? Teriak Mulan Jiao. Aturan rumah apa? Omong kosong macam apa itu aturan pintu? Bisakah mereka dibandingkan dengan Feng Er saya? Ningkong benar-benar gila, benar-benar bermata merah. Lu Ming menggelengkan kepalanya, dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan kepada orang seperti itu. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke langit, dan berbisik di mulutnya, sudah waktunya untuk bergerak. Begitu kata-kata itu jatuh, teriakan keras datang dari langit, Ningkong, apakah kamu gila? Jangan, apakah kamu berhenti? Pria tua berjubah perak muncul di udara, mengulurkan tangan, dan menekan kehampaan, tekanan yang sangat kuat dihasilkan, dan ditekan ke arah Ningkong. Menabrak! Di bawah tekanan ini, Ningkong tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali, dan langsung ditekan ke tanah. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia tidak bisa bergerak sama sekali. Ini Penatua Yin Pao. Ternyata Penatua Yin Pao telah menonton. Murid-murid lainnya berseru setelah melihat lelaki tua itu. Penatua Liu, kamu harus memutuskan untukku, kamu bajingan kecil Lu Ming, bunuh Feng Er. Ningkong meraung. Zukue Terish, pertarungan hidup dan mati. Karena ini adalah pertarungan hidup dan mati, apa yang salah dengan Lu Ming? Kamu, Ningkong, yang berani mengabaikan aturan pintu secara terang-terangan. Saya pikir kamu telah hidup dan kembali. Sekarang pergilah kembali bersamaku dan hadapi tembok dan pikirkan tentang itu. Jika tidak berhasil, jangan keluar. Penatua berjubah perak itu melambaikan tangannya, dan kekuatan yang kuat melonjak, berputar di udara, dan kemudian berbalik menjadi aliran cahaya, menembus udara. Melihat sesepuh berjubah perak membawa Ningkong pergi, Lu Ming sedikit tersenyum. Alasan mengapa dia berani membunuh Ningfeng di depan Ningkong tidak sepenuhnya gila. Yang pertama, Ningfeng berulang kali membuat masalah untuknya, dan bahkan mengirim seseorang untuk membunuhnya, dia benar-benar pantas dibunuh. Jika Anda tidak membunuhnya, Anda pasti akan merepotkannya nanti. Untuk yang kedua, dia berharap akan ada sesepuh berjubah perak yang mengawasi di dekatnya. Melalui pertempuran ini, dia telah sepenuhnya menunjukkan bakat dan nilainya. Dia mampu membunuh seorang murid tua yang merupakan seniman bela diri tingkat 7 hanya dalam waktu sebulan sebagai pendatang baru. Bakat semacam ini pasti akan dihargai oleh manajemen senior dari Akademi Suzaku. Bagaimana mungkin Ningkong membiarkan Ningkong membunuhnya? Bahkan tanpa Mulan, Ningkong tidak bisa membunuhnya. Dan ternyata memang begitu. Terima kasih, Penatua Mulan atas bantuanmu. Pada saat ini, Lu Ming menangkupkan tinjunya untuk berterima kasih kepada Mulan. Lu Ming, kamu baik-baik saja. Mulan tersenyum. Kalau begitu Lu Ming akan mengucapkan selamat tinggal. Lu Ming mengangguk, lalu turun dari teras burung vermilion dan menghilang ke kerumunan. Berita pertempuran ini juga dengan cepat menyebar di halaman Suzaku, bahkan menyebar ke halaman lain. Lu Ming mengabaikan ini, dan langsung kembali ke asrama, duduk bersila di tempat tidur. Ada semburan rasa sakit yang parah di tubuhnya. Lu Ming tersenyum kecut, dia terluka parah dalam pertempuran ini. Setelah Ningfeng menelan pil roh kekerasan, kekuatan tempurnya meningkat pesat, dan ketika Lu Ming mencoba yang terbaik untuk melawan, dia terluka. Darah meletus lagi kemudian, dan dia melawan gerakan Ningfeng secara langsung. Meskipun dia menelan 50% dari kekuatan serangan yang tersisa masih memperburuk cederanya. Tampaknya di masa depan, saya akan membeli senjata roh pertahanan seperti baju besi lunak, dan juga berlatih seni bela diri defensif. Kalau tidak akan menjadi masalah untuk terluka sepanjang waktu. Lu Ming berbisik dengan senyum masam. Ketika garis keturunannya meletus, meskipun dia sangat kuat, dia masih akan terluka jika dia mencoba menahan serangan orang lain.
Alasan utamanya adalah tubuhnya terlalu lemah, tidak ada cara lain untuk melindungi tubuhnya kecuali dengan energi sejati tubuh. Ayo sembuh dulu. Lu Ming menggelengkan kepalanya, dan mulai menjalankan Shanlong Zhenjue, memanipulasi darah untuk menyembuhkan lukanya. Huhu. Di udara, aura langit dan bumi berkumpul menuju Lu Ming dengan cepat, dengan kecepatan yang sangat cepat. Setelah garis keturunan Lu Ming dipromosikan ke tingkat keempat, dia menyerap aura langit dan bumi lebih cepat. Jauh melebihi kecepatan garis keturunan tingkat kelima, Lu Ming memperkirakan bahwa itu setidaknya dapat dibandingkan dengan garis keturunan tingkat ketujuh. Kecepatan ini dapat digambarkan sebagai mencengangkan. Namun, lapisan kedua dari formula naga pertempuran yang dibudidayakan Lu Ming membutuhkan energi 9 kali lipat dari energi sejati biasa. Oleh karena itu, hanya mengandalkan menyerap aura langit dan bumi, kecepatan kultivasinya masih belum sebaik seorang jenius dengan garis keturunan tingkat kelima. Aura langit dan bumi terus-menerus berkumpul dan berubah menjadi Zenki murni, yang berdifusi ke dalam otot, tulang, dan organ dalam seluruh tubuh, terus memberi makan tubuh Lu Ming dan memperbaiki luka-lukanya. Praktek ini adalah 5 jam. Baru saat itulah Lu Ming membuka matanya. Setelah 5 jam latihan, cedera Lu Ming telah banyak sembuh, dan dia akan pulih sepenuhnya dalam 2 hari. Hah! Baunya enak sekali! Tiba-tiba, bau barbeque yang kuat tercium dari luar. Siapa yang barbeque di luar? Lu Ming sedikit bingung, membuka pintu dan berjalan keluar. Di halaman, Pang Xi dan Hua Qi sedang mengadakan barbeque. Melihat Lu Ming keluar, Pang Xi sangat gembira dan berkata sambil tersenyum, "Saudara Lu Ming, Anda telah menyelesaikan kultivasi Anda. Ayo, makan barbeque. Ini adalah daging antelop darah, sangat lezat, dapat menyehatkan Qi dan menghasilkan darah. Ini sangat berguna setelah terluka." Lu Ming merasa hangat dan berkata sambil tersenyum, "Pang Xi, kamu menyiapkan ini untukku? Daging kijang darah tidak murah. Di mana saya bisa membelinya?" Pang Xi menggosok kepalanya dan berkata, "Ini khusus dibelikan untukmu oleh seorang penggemar. Aku dulu seorang pemburu, dan aku pandai barbeque, jadi aku bertanggung jawab atas barbeque." Hua Qi berkata dengan wajah dingin, "Lu Ming. Dan jangan salah paham, aku tidak bermaksud menyembuhkan lukamu, karena aku pasti akan mengalahkanmu. Jika kamu terluka dan mengalami gejala sisa, itu akan membosankan." Mulut keras. Pang Xi melengkungkan bibirnya. "Hei, batu besar, aku memperingatkanmu, jangan panggil aku bidadari," kata Hua Qi dingin. "Bukankah kamu hanya menyebutnya penggemar? Aku tidak menyebutnya begitu, bagaimana aku bisa menyebutnya?" Pang Xi bertanya dengan ragu. "Kamu?" Hua Qi keluh. "Haha." Lu Ming tertawa keras, mengambil sepotong barbeque emas dan mengkilap, dan menggigitnya dalam satu gigitan. Dagingnya segar dan empuk, penuh aroma, dan rasanya benar-benar enak. Apalagi setelah menelan perut, akan ada aliran hangat yang mengalir ke seluruh tubuh dalam waktu singkat, yang sangat nyaman. Antelop darah umumnya adalah monster tingkat 2 dan 5, dagingnya enak dan memiliki efek tonik yang hebat, pasti sangat bermanfaat untuk dimakan saat terluka.